Halo, kita masuk sekarang. Kenapa sih orang berutang? Tadi udah kita bahas bahwa utang nggak selamanya negatif, ada sisi positifnya juga. Utang dari sisi positif yaitu pertama melawan inflasi. Contohnya nih khususnya untuk keuangan pribadi, misalnya kita ingin membeli rumah. Kalau misalnya harus nunggu sampai dengan uangnya terkumpul banyak, mungkin kita nggak akan pernah kebeli rumahnya. Karena apa? Karena di situ ada inflasi kenaikan harga rumah. Nah, dengan menggunakan KPR alias kita berutang dulu kepada bank, harapannya bunga KPR-nya itu bisa menutup inflasi dan kenaikan rumahnya. Nah, yang kedua juga mendapatkan keuntungan dari peluang bisnis yang datang sebagai modal. Contohnya misalnya saya punya kedai kopi di area Depok, kemudian di area BSD, misalkan saya melihat potensi pertumbuhan yang besar di sana, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya harus nunggu uang modalnya cukup untuk membuka satu cabang baru, mungkin potensi itu akan segera diambil oleh kompetitor. Maka untuk mengambil kesempatan tersebut, saya berutang untuk membuka kedai baru. Harapannya apa? Harapannya kedai baru tersebut di cabang BSD jauh pertumbuhannya melebihi dari bunga utang yang harus saya bayar untuk membuat kedai baru tersebut. Jadi seperti itu, grab opportunity. Yang ketiga, mungkin utang juga bisa membantu keluar dari kesulitan. Tapi ini hanya sementara sifatnya. Karena apa? Karena bagaimanapun utang itu adalah ada beban bunganya, tidak gratis. Nah, sisi negatif utang sebetulnya lumayan banyak ya. Jadi ada bunga yang relatif tinggi, terlebih untuk utang-utang yang sifatnya nggak ada jaminannya seperti kartu kredit dan KTA, itu bunganya tinggi banget. Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan aset apabila tidak terbayar atau disita. Kemudian juga memberikan track record yang buruk kalau kita misalnya gagal bayar atau punya catatan yang buruk kalau misalnya kita suka terlambat bayar utangnya, seperti itu. Jadi sistem di BI, kita sering sebut BI checking, itu akan mencatat historical pembayaran kita gitu. Jadi kalau teman-teman punya kartu kredit, sebetulnya data pembayaran kita itu selalu terrecord seperti itu. Nah, ini akan sangat menyulitkan apabila kita ingin mengajukan utang yang lainnya. Seperti itu. Jadi, pernah dulu ada kejadian utang kartu kredit, tagihan kartu kredit datang ke kantor. Ternyata orang tersebut sudah nggak bekerja di kantor tersebut, hingga kelupaan padahal utangnya mungkin nggak terlalu besar. Ketika datang ke bank ingin mengajukan KPR, ternyata KPR-nya ditolak karena ada salah satu flag dia terlambat membayar kartu kreditnya yang sebetulnya nilainya tidak terlalu besar, tapi karena terlambat itu udah di blacklist seperti itu. Nah, yang ketiga tentu ada beban mental dan psikologi yang kadang berujung pada tindak kriminal. Misalnya nih, terlebih kalau misalnya utang-utang yang dilakukan kepada pinjaman online seperti itu, jadi bisa membuat depresi atau bahkan kehancuran keluarga. Contoh kasus untuk berhutang. Nah, ini ya. Contohnya harga rumah sekarang 300 juta. Harga rumah 5 tahun lagi jadinya 600 juta karena ada inflasi. Kalau beli sekarang kita punya DP uang 100 juta tapi punya KPR utang gitu 200 juta. Tapi ada bunganya yang harus dibayar selama 5 tahun. Nah, kalau dijumlah harga rumah dan juga bunganya itu 400 juta, sehingga di sini kita masih untung kan daripada kalau kita misalnya memiliki rumahnya menunggu 5 tahun lagi. Yang kedua, usaha butuh tambahan modal. Tadi kan modalnya 100 juta, tapi di sini ada potensi keuntungan 50 juta. Utang dulu 100 juta, bunganya 20, keuntungan bersih yaitu 50 juta dikurangi beban bunganya 20 juta. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis utang, saya sudahi dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.